Konflik bersenjata kawasan Timur Tengah yang melibatkan Israel dengan sejumlah negara sekitarnya berpotensi akan menimbulkan dampak buruk bagi dunia. Ultimatum perang harus menjadi perhatian serius karena bila serangan Israel dilakukan, ini akan berpotensi menimbulkan peperangan dan juga konflik geopolitik yang semakin luas di wilayah Timur Tengah. Lantas, seperti apa asal-muasal dari konflik ini? Langsung saja kita bahas dalam Bak Kebakaran di Padang Pasir Panas, konflik Timur Tengah kian tak terbatas. Kita lihat slide yang pertama. Ya. Konflik antara Israel dan Palestina terus memanas. Konflik antar kedua negara ini kembali pecah setelah pasukan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu memutuskan untuk menyerah wilayah selatan Israel. Konflik ini sampai menewaskan sekitar lebih dari 1.400 orang Israel yang tewas kemudian. Pasukan Israel pun membalas serangan ini dengan kembali menyerang Gaza. Sebelumnya pada tahun 2021, konflik antara Israel dan Hamas sempat memanas yang akhirnya memicu perhatian dari seluruh dunia. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan perseteruan panjang yang tentu saja akan menarik perhatian dari berbagai pihak. Konflik antar Israel dan Palestina dipicu oleh beberapa hal. Pertama terkait deklarasi Balfour 1917, Menteri Luar Negeri Inggris tanggal 2 November 1917 ini menuliskan sebuah surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild yang merupakan tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat itu berisikan mengenai komitmen pemerintah Inggris yang ingin mendirikan sebuah rumah nasional bagi para kaum Yahudi yang ada di Palestina. Surat inilah yang disebut sebagai deklarasi Balfour. Pada saat masa kekuasaan Utsmaniyah, Inggris akhirnya mengambil alih wilayah Palestina. Pengambilan wilayah ini diperkuat oleh mandat dari Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Sejak saat itu ratusan ribu kaum Yahudi berpindah ke wilayah tersebut. Keputusan ini telah jelas bertentangan dengan warga Arab Yahudi, sehingga memuncullah konflik yang hingga saat ini terjadi. Kedua, terkait pemberontakan Arab tahun 1930-an, pada April tahun 1936, Komite Nasional Arab ini meminta warga Palestina untuk melakukan pemogokan umum. Nah, pemogokan umum ini berlangsung selama 6 bulan dan warga Arab ditindas secara brutal oleh Inggris. Inggris meluncurkan sebuah kampanye yang berisi penangkapan massal dan penghancuran rumah warga. Fase kedua dari pemberontakan dipimpin oleh perlawanan petani Palestina pada tahun 1931. Pemberontakan ini terus berlanjut hingga tahun 1939. Inggris pada akhirnya mengerahkan sebanyak 30.000 pasukan tentara di Palestina. Desa-desa yang ada di Palestina dibom melalui udara, diberlakukannya jam malam, lalu banyak rumah dihancurkan dan pembunuhan terjadi di mana-mana tanpa adanya proses pengadilan. Selanjutnya terkait pembagian wilayah oleh PBB 1947. Lalu apa pembersihan etnis Palestina 1948? Selanjutnya pendirian negara Israel. Jadi pada tanggal 15 Mei 1948 diumumkannya pendirian negara Israel. Karena deklarasi ini warga Palestina pun menolak dan pecahlah sebuah perang bernama Al-Nakbah. Selanjutnya perang 6 hari atau Naksa. Ya, pada tahun 1967 dilakukanlah penyerangan pangkalan udara Mesir oleh Israel yang menyebabkan terjadinya perang besar antara Israel dan Palestina. Lalu ada Intifada 1 tahun 1987 hingga 1993. Palestina melakukan intifada di jalur Gaza pada Desember 1987. Hal inilah yang menjadi alasan dari berdirinya Hamas. Sebanyak 1.070 warga Palestina tewas terbunuh oleh pasukan Israel. Selanjutnya perjanjian Oslo Palestina, lalu ada juga Intifada 2 tahun 2000. Nah, Intifada ini terjadi saat Likud Ariel Sharon, seorang pemimpin oposisi melakukan kunjungan yang cukup provokatif ke Masjid Al-Aqsa. Jadi selama Intifada, Israel melakukan kerusakan pada perekonomian dan infrastruktur Palestina. Lalu ada konflik 11 hari serta Hamas menyerang Israel. Tahun 2023 Hamas melakukan penyerangan kepada Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Dan hingga saat ini ada sekitar 42.000 lebih jiwa yang tewas dalam konflik ini. Selain konflik antara Israel dan Palestina, ada juga konflik antara Israel versus Lebanon. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, Israel versus Lebanon. Jadi setelah menyerang Palestina, Israel kini menyerang negara lain yakni Lebanon. Israel menyerang Lebanon sejak 16 September 2024 dan telah menewaskan 1.030 orang. Lantas apa penyebabnya Israel menyerang Lebanon? Ya, jadi pada Senin 16 September 2024, Israel melakukan serangan pertama ke daerah tak berpenghuni dengan dekat Byblos setelah utara Beirut. Lebih dari 1.300 serangan dilancarkan oleh Israel. Mereka mengklaim sasaran serangan adalah Hizbullah, partai politik dan kelompok paramiliter Lebanon yang didukung Iran. Israel juga mengklaim bahwa mereka menyerang Hizbullah agar bisa memulangkan warganya yang mengungsi ke wilayah utara perbatasan dengan Lebanon. Namun serangan Israel ini ternyata sudah terjadi sejak lama di Lebanon. Invasi pertama Israel dilakukan 1948.
Pada saat itu Hizbullah belum berdiri sendiri, kala itu Lebanon dan negara-negara Jazirah Arab lainnya mencoba melakukan perlawanan kepada Israel. Sebab mereka terutama Lebanon adalah pendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini yang menjadi awal konflik antara Lebanon dan Israel terjadi. Meski pada tahun-tahun berikutnya keduanya sempat melakukan gencatan senjata. Selanjutnya serangan terjadi juga pada tahun 1968, lalu ada 1973, hingga 1972, 1978, 1982, 1983, 1985, dan 1993 di mana pada tahun ini Israel menyerang langsung Hizbullah. Dilanjutlah lagi pada tahun 1996, lalu 2000 dan 2006. Dan pada 2023 saat Palestina diserang brutal oleh Israel pada 7 Oktober 2023, Hizbullah melancarkan serangan ke perbatasan selatan Lebanon dengan Israel. Tujuan Hizbullah adalah untuk mendukung Palestina dan menghalangi Israel menyerang Gaza. Dan baru-baru ini, pada September kemarin, tepatnya pada tanggal 16-17, terjadi serangan di Lebanon yang menewaskan puluhan orang dan ribuan lainnya luka-luka. Hizbullah mengungkapkan bahwa Israel yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Selain itu ada juga konflik antara Israel versus Iran. Nah, kita lihat di slide berikutnya seperti apa. Ya. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan alasan Iran menyerang Israel adalah respons atas pembunuhan komandannya yaitu Abbas Nilforoshan dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Keduanya tewas dalam serangan Israel di ibu kota Beirut, Lebanon pada Jumat 27 September kemarin. Israel mengaku tidak bertanggung jawab atas kematian Haniyeh, tetapi negara pemimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini oleh banyak orang dianggap sebagai dalangnya. Salah satu pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei secara pribadi ini memerintahkan serangan rudal ke Israel pada Selasa kemarin. Adapun Iran menembakkan 200 rudal ke Israel termasuk senjata hipersonik untuk kali pertamanya. IRGC sebelumnya mengatakan mereka menargetkan 3 pangkalan militer di sekitar Tel Aviv dan pangkalan-pangkalan lainnya. Garda tersebut juga mengklaim 90% rudal mencapai target. Di sisi lain, militer Israel mengklaim bahwa Iran menembakkan sekitar 180 rudal ke wilayahnya, tetapi sebagian besar berhasil dicegat. Tak sampai di sini pemirsa, Israel juga pernah berkonflik dengan Yaman, Irak, dan Suriah. Nah, kita bahas di slide berikutnya. Konflik Israel versus Yaman, di mana gerakan pemberontak Hutsi muncul pada tahun 1990-an. Jadi di antara sekte suku Syiah yang berkomitmen untuk menghidupkan kembali tradisi budaya dan agama. Setelah pemberontakan Arab Spring, ini mengakhiri 22 tahun pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh, Yaman mengalami kehancuran politik. Perang saudara meletus pada tahun 2014 setelah pemberontak Hutsi merebut Sanaa, ibu kota dan kekuasaan dari pemerintah yang didukung oleh negara tetangga Arab Saudi. Pada Oktober 2023, Hutsi meluncurkan front ketiga pelayaran komersial di Laut Merah, jalur air strategis yang dilalui hampir sepertiga pelayaran internasional dalam perjalanan ke terusan Suez. Selanjutnya Israel versus Suriah. Suriah menjadi basis pertahanan Iran untuk mendukung Hamas dan Hizbullah dana perang melawan Israel. Namun Suriah pun kerap menjadi korban karena menjadi target serangan Israel termasuk pengeboman konsulat Iran di Suriah pada 1 April lalu yang mengakibatkan banyak pejabat militer Iran yang tewas. Dan yang terakhir ada Israel versus Irak. Perwakilan milisi bersenjata lengkap yang didukung Iran di Irak Kataib Hizbullah telah mengeluarkan peringatan baru kepada Amerika Serikat dan Israel sejak awal 2024. Hal ini terjadi di tengah memburuknya kekerasan di Timur Tengah di sela-sela perang yang sedang berlangsung di Gaza. Lantas apa dampak dari konflik-konflik ini ke global? Kita lihat slide berikutnya. Rusia menuding Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah Rusia menyebut upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden sebagai sebuah kegagalan total. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataan di Telegram, menilai bahwa pernyataan terbaru dari Gedung Putih terkait situasi di kawasan itu menunjukkan ketidakberdayaan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan. Itu tadi pemirsa potensi konflik di Timur Tengah untuk memicu Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang dapat kita abaikan begitu saja. Jadi dengan kompleksitas geopolitik, kepentingan ekonomi, dan perseteruan sektarian, wilayah ini selalu berada di pusat perhatian internasional. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, tentu dibutuhkan diplomasi yang efektif serta keterlibatan komunitas internasional untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan, agar kita dapat menghindari resiko konflik global yang lebih besar lagi.